melintasi gunung tinggi bagai Saudara dikasih Tuhan, perlu saya laporkan beberapa perubahan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menyelesaikan dalam beberapa waktu situasi pandemi ini. Kalau saudara tadi perhatikan di depan, itu untuk menghadapi new normal nanti kita sudah persiapkan wastafel, dan begitu saudara masuk ada gerbang baru. Itu adalah hasil kerjasama dengan tim panitia Natal dan Paskah. Pendanaan dari mereka kita pakai untuk membuat pengamanan bagi gereja kita. Dan kalau sudah masuk pun sudah ada perubahan mulai dari lantai, dan ada fasilitas satu lagi yaitu TV yang sengaja kita persiapkan bagi tim penyambutan atau anak-anak nanti yang mengikuti ibadah bisa di luar. Jadi ini akan kita lakukan, kita kerjakan dalam beberapa waktu berjalan ini agar selama ibadah di dalam berjalan, TV tetap nyala mengikuti apa yang terjadi di dalam, ya. Sehingga semua kegiatan bisa diikuti oleh penyambutan maupun anak-anak. Pada saat firman itu bisa mereka ada di sini dengan mengikuti yang live lewat TV, ya. Dan di dalam ada beberapa perubahan juga sehubungan dengan perubahan yang kita kerjakan di hari ini. Ruang sound system kita berikan batas, jadi kita berikan juga pintu pengaman agar dalam setiap ibadah tidak ada satu orang pun yang masuk mengganggu aktivitas yang ada di dalam. Juga kita akan menjaga ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Nah, ini semua kita kerjakan sementara keadaan pandemi sedang berlangsung atau berjalan hari-hari ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, semuanya boleh berjalan. Dan kami sementara mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah new normal nanti. Jadi kami harapkan bagi saudara yang sudah siap dan rindu untuk ibadah, nanti kami akan lakukan protokol-protokol sesuai dengan anjuran pemerintah, mulai dari wastafel untuk cuci tangan, maupun hand sanitizer untuk membersihkan tangan, ataupun jarak. Jadi jarak di gereja pun kita sudah persiapkan pada saat saudara mengikuti ibadah nanti, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya tentang acara itu nanti akan kami infokan secara terus-menerus kapan kita akan ibadah, kapan akan dimulainya ibadah. Untuk saat ini kami bisa memberikan jawaban-jawaban atas itu semua. Tapi kami sementara persiapkan semua sarana prasarannya. Baik, itu mungkin laporan kami sehubungan dengan pelaksanaan menuju pada new normal sampai dengan akhir bulan Juli ini. Kami percaya masuk bulan Juli ada sesuatu yang baru yang sementara Tuhan kerjakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di gereja. langit biru bagai
begini, mana ya? Udah janjian, Pak arsitekturnya belum datang lagi. Lupa ya berapa jam? Tunggu ini. Selamat datang di perumahan Kubu Permai. Ini rumah kami yang kesekian yang baru jadi karena lokasi yang sangat luas dan jamin kami juga dengan lokasi yang strategis dan tanah yang luas. Nah, dan juga kami menyediakan yang pokoknya yang terbaik buat setiap pelanggan kami, buat setiap siapa aja yang datang untuk melihat rumah ini. Yang membedakan bangunan kami dengan bangunan-bangunan yang lain, mungkin bisa tanya kepada tetangga-tetangga nanti ya, bagaimana apa yang mereka rasakan ketika mereka tinggal di bangunan kami. Jadi kami memiliki fondasi yang kuat, dan kami juga ini bukan hanya saya sekedar bicara ya, tapi juga sudah ada bukti dari tetangga-tetangga juga. Kalau nggak percaya saya panggilkan ini biar lebih yakin gitu ya, biar lebih yakin saya panggilkan arsitek saya ya, dia lulusan dari luar negeri. Dia tadi perjalanan dari sini. Hai Pak, Baik. jadi Ya Bu. oh dia Ini kan Bapak Pak Denny. Pak Denny. Oh, Pak Denny Pak ini Denny Ibu Risma, yang mereka keluarga baru Pak. Oh, keluarga baru. Punya Anaknya? anak. Oh, belum punya anak. Oh, pantesan. Saya pikir belum punya anak. Belum. Ini masih bebas kesana kemari ya Pak ya. Bapak dan Ibu. Siap. Iya. Gimana? Siap. Kalau ini mukanya cocok Betul, banget. Pak. Terasi ya Pak. Ya. Jadi mereka ini yang Oh. lihat rumah, cari lagi Mereka cari ini? rumah. Wah, Iya. kita Jadi sangat senang, Pak. Ini aja ya. Nggak boleh. Corona. lagi jaga jarak ya. Iya. Oh iya, jaga Kita jarak. sangat senang kalau bisa datang ke sini. Ini sudah tahu kompleksnya, Pak? Sudah. Kompleks Koko Permai. Ya. Ya. Ini rumah Ibu ya. Mungkin Ibu sudah banyak menceritakan Sudah. tentang rumah ini, ya tentang keadaan rumah, lantainya. Sudah ya? Sudah. Nah, Dan tapi saya mau tanya harganya berapa ya Pak? harganya ya mungkin sudah sesuai dengan pembicaraan Ibu ya. Oh iya. Saya Kok tidak terlalu ambil mahal untung. ya? Saya tidak ambil untung. Kok terlalu mahal? Tidak ambil untung. Sorry, tadi belum dibilang harganya. Oh, Kok terlalu belum mahal? dibilang. Belum dibilang. Loh, saya dengar sini jual 2M. A few moments later. Ayo, silakan naik ke atas, Pak. Ya, ini ada ruang tamu di sini. Ruang tamunya cukup besar karena ada juga di bagian depan. Kalau kita nyalain lampu, ya kita bisa nyalain di sini. Ini lampu semua, ya. Ya, ini ada tanda ini karena ada masalah sedikit, tapi gampang diperbaiki. Nah, ini kamar di tengah, cukup luas kamarnya. Ya, bisa Bapak lihat, sangat bagus. Ini kita bisa buka di sini. Ya, supaya ada udara enak kalau kita di pagi hari, kita bisa menikmati udara di sini. Ya, ada pemandangan perumahan Kopo. Ya, sangat menyenangkan rumah ini. Dan perlu diketahui, rumah ini sangat dibangun dengan sangat-sangat baik. Bapak bisa lihat konstruksinya sangat rapi, sangat-sangat rapi. Dan perlu diketahui, yang merancang dan yang membangun rumah ini saya sendiri. Sehingga bangunan ini sangat kokoh karena dibuat dengan sangat baik. Kalau Bapak ingin membeli rumah ini, tentunya Bapak tidak menyesal. Tentunya ada satu ruangan lagi di atas. Bisa naik ke atas.
Dan di atas ada kamar 1, ada ruangan 1 dan kamar mandi lagi. Ini untuk tempat-tempat kita bisa menaruh bahan-bahan dapur di sini. Dan yang di bawah kita bisa pakai untuk dapur, masak-memasak ada di lantai bawah. Sangat baik. Nah, Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat keadaan rumah ini sangat baik. Loh, saya dengar sini jual 2M. 2M. Iya. Ya, Ya, saya benar. tidak ambil untung ya Pak, tapi saya hanya menyerahkan semuanya kepada Ibu. Kalian yang berbicara, tetapi karena saya ingin juga membantu Ibu, dan mungkin Ibu ini kan akan pindah rumah, ya. Jadi rumah ini saya arsitekturnya. Jadi saya tidak kerjasama dengan Ibu ini, ya, enggak. Ya, jadi rumah ini memang dibangun dengan kualitas terbaik, ya, fondasinya kualitas terbaik dan struktur rumah ini bagus, Pak. Kalau saya tawarkan, kalau Bapak tidak ambil sangat sayang, gitu. Apakah Itu- harganya Pak ya, tunggu ya. harga dengan kualitasnya itu sama-sama baik? Dijamin, Iya, Pak. Dijamin. Itu ada beberapa rumah yang saya lagi bangun. Itu ada orang-orang yang kerja di situ. Ya, untung saya tadi baru dari situ. Makanya- saya ketemu sama Ibu, telepon ya. Terus ketemu, Iya. saya mampir di sana. Untung perginya tadi nggak jauh-jauh ya, jadi masih bisa dipanggil. Nah, makanya Pak tadi saya bilang ke mereka juga, ke Pak Denny dan Ibu Risma ini, mulai tanya lah sama tetangga-tetangga yang sudah menempati bangunan kami. Ini pokoknya intinya Pak, ini kan Bapak udah lihat kan ya, ada 2 lantai ya. Jadi bangunannya nggak sembarangan. Saya rancang itu supaya kokoh, kuat. Pondasinya itu memang sangat kuat, dirancang dengan baik. Di sini ada berapa kaki? Ada kaki yang di depan, ada di tengah, ya sekitar 5 atau 6 kaki sampai ke belakang. Jadi itu yang menguatkan bangunan ini. Bapak pokoknya bangunan ini, Pak, kalau Bapak lihat ke dalam tidak ada retak-retak, berarti fondasinya bagus. Kalau kita bangun memang dengan kualitas yang bagus. Bapak bisa lihat seperti yang Ibu katakan tadi, tidak ada yang perlu di daerah-daerah sini karena kualitas bangunannya sangat bagus. Oke lah. Dan kita juga menawarkan kenyamanan yang baik untuk Bapak dan Ibu sebagai keluarga yang baru. Ya, tentunya tidak menyesal untuk Bapak. Oke, siap. Saya mau tanya dulu sama dia. Gimana? Apakah kita setuju mau beli rumah ini? Boleh? Pastinya boleh. Ada uang kita? Oh, tenang ya. Oke. Oh, Iya, kita biasanya banyak. kalau orang baru menikah Oh, kan, iya. pengantin baru kan Ya, ampaunya banyak. Banyak tabungan, Oke, Pak. siap. Ya, Siap, Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kalau Pak. ada masalah Pak, hubungi Iya, saya. hubungi dia. Oke, Ya, siap. pokoknya Terpercaya. terpercaya dan sangat baik. Ya, permisi ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Ya, terima kasih. Jangan sungkan-sungkan kalau mau hubungi saya ya. Oke. Kita sudah menyaksikan cerita pendek tadi dan kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan berbicara tentang fondasi. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 bagian B. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dan di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 48 mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan. Berbicara tentang fondasi. Fondasi merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun sebuah rumah. Fondasi merupakan bagian konstruksi yang terpenting pada sebuah bangunan. Karena di sanalah terletak tumpuan semua beban yang ada di atasnya.
juga kekuatan yang dapat menahan berbagai gaya dari luar. Oleh sebab itu, sebuah pondasi akan tergantung dari beratnya sebuah bangunan. Jika pondasi rumah saja sangat penting, apalagi pondasi kehidupan kita. Kehidupan ini tidaklah mudah untuk dijalani. Selalu ada badai masalah, tekanan, problem dan berbagai rintangan yang akan terus muncul pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana kita bisa bertahan dan tetap tegar di tengah badai kalau pondasi kita lemah? Bagaimana kita bisa bertahan dan tetap tegar di tengah badai kalau pondasi kita lemah? Bisa-bisa terkena masalah kecil saja, jika dibandingkan dengan badai yang besar, itu sudah membuat ambruk sebuah rumah, hancur berantakan karena jelas pondasinya tidak kokoh. Oleh sebab itu kita butuh pondasi yang kuat agar tidak gampang hancur dalam menghadapi segala kesulitan hidup kita. Yesus sudah mengingatkan pentingnya membangun pondasi yang kokoh sebagai dasar atau landasan hidup kita. Lukas 6 ayat 47 dan 48 mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Rumah yang dibangun dengan membuat pondasi yang jauh menembus permukaan akan kuat, tidak gampang goyah ketika air bah, badai, gempa melanda. Oleh sebab itu kita mengetahui betapa besar peran pondasi yang kokoh dalam menjaga rumah agar tetap tegak berdiri di tengah badai. Seperti itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita tidak peduli untuk meletakkan dasar yang kuat untuk kerohanian kita, masalah yang silih berganti itu akan membuat iman kita runtuh. Bagaimana sebaliknya? Dalam ayat selanjutnya, Yesus berkata di ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Orang yang tidak peduli dengan dasar yang kuat akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa pondasi. Sedikit saja digoyangkan maka hidupnya pun akan segera ambruk, hancur berantakan. Lihatlah bahwa bangunan boleh saja tampak indah, tampak manis di luar, namun kualitas sesungguhnya baru akan terlihat apabila ada goncangan yang menerpa. Bangunan yang punya pondasi kuat tidak akan gampang rusak meski dilanda berbagai bencana. Tapi sebaliknya, bangunan yang dibangun ala kadarnya pasti akan porak-poranda, hancur berkeping-keping ketika badai, banjir, atau air bah datang melanda. Seperti halnya bangunan, demikian pula kerohanian saya dan Bapak Ibu. Agar kuat, kita perlu memperhatikan atau bahkan menitik beratkan pertumbuhan pada sebuah dasar yang kuat. Bagaimana agar kita memiliki pondasi yang kokoh dalam hidup kita? Di ayat 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Itulah kunci untuk membuat sebuah pondasi kokoh yang berpengaruh pada kekuatan hidup kita. Datang kepadanya, mendengar perkataannya, dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, ketika kita berhenti hanya pada kepercayaan kita pada firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, itu tidak cukup membangun pondasi iman kita. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana agar kita bisa memiliki pondasi yang kokoh dalam kehidupan ini. Perhatikan kembali pada ayat yang ke-47. Dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Itulah kunci untuk membuat sebuah pondasi kokoh kerohanian yang berpengaruh pada kekuatan hidup.
datang kepadanya, mendengar perkataannya dan melakukan firman-Nya. Berhenti pada percaya kepadanya dan mengetahui firman-Nya saja tidaklah cukup untuk membangun fondasi yang kuat. Kita harus pula melanjutkan dengan melakukan apa yang Dia ajarkan. Intinya, kita harus melandaskan hidup kita sepenuhnya pada batu karang yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Namanya melandaskan hidup tentu bukan berarti kita boleh berhenti hanya sekedar tahu saja, tetapi harus pula menjalani hidup yang berpusat kepadanya dan mendasari segala yang kita perbuat sesuai firman-Nya. Tidaklah cukup hanya mendengar, tetapi harus pula dilanjutkan dengan melakukan. Itulah yang akan membuat kita memiliki fondasi kuat sehingga tidak mudah goyah tertimpa badai persoalan. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk sekedar rajin berseru kepada Tuhan, tetapi yang akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah hanyalah orang yang tidak berhenti hanya sampai di sana, tetapi melanjutkan pula kepada melakukan firman. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang cuma pandai berseru tanpa disertai dengan aplikasi secara nyata di dalam hidup. Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Karenanya janganlah berpuas diri hanya kepada kita sudah rajin berdoa atau ketika kita sudah membaca firman Tuhan. Itu tentu baik, benar, itu baik. Tetapi tanpa disertai perbuatan nyata sesuai kebenaran firman Tuhan, semua itu tidak akan membawa pada hasil yang maksimal. Orang saleh bukanlah orang yang hanya rajin berdoa dan tampak suci di mata orang, tetapi sebenarnya orang yang melanjutkan langkahnya dengan melakukan segala sesuatu dalam ketaatan penuh sesuai kebenaran firman Tuhan. Bagi orang-orang yang saleh, Tuhan menjanjikan begitu banyak kebahagiaan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Bagi orang yang saleh, Tuhan akan menjanjikan begitu banyak kebahagiaan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Semua janji Tuhan ini akan diberikan kepada orang-orang yang peduli untuk membangun kehidupannya di atas dasar rohani yang kuat. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak berhenti hanya kepada percaya dan membaca, tetapi kita melanjutkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang dimanapun kita berada. Perhatikan baik-baik kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar dibangun dengan fondasi yang kuat atau belum? Jika belum, mari benahilah itu segera sebelum hidup kita rontok diterjang badai. Tingkatkan kepada melakukan firman Tuhan agar kita memiliki fondasi yang kuat. Kiranya Tuhan memberkati kita. You